eh, eh, kenapa kita membicarakan manajemen dan pemasaran? Karena hal ini terkait dengan apa namanya eh, kemampuan dari peternak atau kemampuan dari petani-peternak dalam hal memasarkan sapinya. Nah, hal ini juga terkait dengan eh, ada keterbatasan-keterbatasan yang harus ditaati. Karena apa? Karena tidak sembarang juga memasarkan sapi Bali dalam bentuk berak hidup, ya. Hidup itu memang harus memenuhi aturan tertentu. Kenapa? Karena ternyata populasi sapi Bali itu memang dari tahun ke tahun turun, ya, turun. Meskipun tidak anjlok sekali, tapi turun. Itu juga sebetulnya berapa jumlah sapi Bali yang bisa dipasarkan antar pulau gitu ya. Ini berapa, ya. Nah, beberapa ini data cukup lama ya. Jadi populasi sapi Bali terus menurun, buang sapi Bali juga tundukkan. Ya, beberapa hal yang menyebabkan penurunan populasi itu karena adanya taatan kita aturan. Itu kan tidak banyak ya. Setiap hari dua, tiga, dua itu diselundupkannya menyeberang Pulau Bali, Jawa. Nah, itu diselundupkannya dia menggunakan perahu, sapinya ikat, maksudnya diikat hidungnya dan ditarik dengan perahu. Dia menyeberangnya nggak tahu, ya, bukan ke sana tapi di sebelahnya, dekat dengan ya kali mungkin 20 menyeberang. Tapi kenapa bisa lolos seperti itu? Jadi eh, namanya juga pencurian, katakanlah demikian. Nah, jadi sehingga kita juga tidak tahu jam berapa dia menyeberang, jam berapa dia mengantarkan sapi ke sana, ya kan? Jadi kalau misalkan dibuat pengawasan yang ketat boleh-boleh saja, tapi kan harus diberikan ketat dan petugas lengkap hanya untuk mengawasi penyeberang. Ya, itu sebabnya mengapa kemudian penting dipahami, eh, artinya pemasaran sapi Bali juga dibatasi. Ini juga sapi Bali juga tetap diselundupkan tanpa dokumen, ya. Jadi sering. Jadi saya akan ceritakan kalau pengalaman saya tentang keikut keikutan saya itu ikut dalam hal apa namanya membawa sapi dari Bali ke Jawa, ya. Perlu dipahami bahwa eh, pemasaran sapi Bali yang terdahulunya sudah sampai keluar ke Malaysia, Singapura juga, tapi kemudian terkendala karena beberapa penyakit sehingga akhirnya kita tidak lagi membawa sapi Bali dijual ke luar sana, tapi masih di dalam negeri gitu kan. Dan khususnya itu adalah Jawa, Jakarta, Banten, nah sekitar itu penjualannya. Ya. Ini juga ini laporan apa namanya berita-berita yang terdahulu nih. Saya belum update sebenarnya laporannya. Ya, jadi dikhawatirkan terkuras segala macam. Nah, manajemen pemasaran sapi Bali. Jadi pendahuluan. Jadi karena pertumbuhan ekonomi yang meningkat pesat, ya, jadi itu menjadi satu faktor yang menyebabkan orang-orang perusahaan itu akan mengkonsumsi atau menggunakan produk-produk dari itu untuk keperluan airnya. Jadi secara tidak langsung sebenarnya pendapat itu diperkirakan orang akan mengkonsumsi daging, entah daging sapi, entah daging ayam. Nah, terus juga ada pertama produk karena bonus demografi ini kan juga memberi peluang bahwa Bali itu pemasarannya tempat-tempat yang luar biasa.
Lagi sapi komunitas kedua terbesar setelah unggas, ya. Jadi memang unggas yang pertama, tapi kemudian sapi menjadi urutan berikutnya. Nah, kemudian Bali itu menjadi sentra produksi sapi Bali, ya. Kalian juga ketahui bahwa satu-satunya maaf, bukan satu, penghasil sapi Bali yang murni itu sementara ini masih di Pulau Bali, ya. Nah, itu perlu kita pertahankan, ya. Ini data lama nih, saya nggak usah begini kan. Nah, sedikit meskipun data lama nih, penyediaan daging, penyediaan impor itu ternyata dari tahun ke tahun meningkat terus. Bahkan sekarang impor daging itu sudah mulai dibatasi karena eh, menurut saya kalau mengimpor terus, jadi kita akan rapuh di bawah. Mestinya kita harus mempersiapkan peternakan petani peternak itu menjadi lebih kuat. Jadi sehingga kita tidak mengandalkan impor impor. Suatu saat kalau misalkan terjadi sesuatu dengan negara di sana, tidak kita ada impor daging, terus kita dapat daging dari mana? Nah, itu eh, peternakan rakyat itu harus dilakukan. Nah, ini ada segambaran sederhana sebenarnya bahwa Pulau Bali ya semuanya sudah ada pulau sapinya. Termasuk Denpasar sebenarnya sudah ada kan Denpasar, cuman di beberapa pinggiran Denpasar sudah ada. Semua merah, ya, ada semua, bukan merah, semua sapi Bali itu ada. Nah, kalau bisa kita lihat misalkan penyebarannya, bahwa sapi-sapi Bali itu sudah menyebar ke hampir sebagian, bahkan mungkin 2/3 dari pulau-pulau yang ada di Indonesia. Jadi mulai Jawa sebenarnya sudah ada sebenarnya yang terdahulunya. Kemudian Sulawesi ada kebijakan Pak Gubernur waktu itu di Gorontalo. eh, jadi sapi-sapi Bali itu kan masuk ke sana karena ini terkait dengan apa namanya transmigrasi juga, ya. Kemudian di Lampung itu sudah ada juga di Kalimantan Selatan, ya. Eh, kalau di NTT itu sudah cukup banyak, ya. Mungkin saja sekarang ada di Papua, ya, Papua aja. Bagaimana pembibit bibit sapi Bali itu sudah sampai ke sana. Nah, kita masuk ke manajemen pemasaran. Ya, jadi pemasaran adalah suatu aktivitas jadi yang berhubungan dengan penyaluran barang atau jasa dari tempat di mana barang itu dihasilkan ke tempat konsumen, ke tempat pembeli pada waktu yang tepat, gitu kan? Pada waktu yang tepat sehingga terjadi kepemilikan barang. Nah, dalam hal ini produknya itu kan sapi, ya. Sapi yang kita bahas adalah sapi hidup, ya, sapi berhidup. Sapi hidup yang dijual dalam bentuk berhidup. Jadi bukan sapi yang dipotong di balik kemudian dijual. Oke. Tujuan manajemen pemasaran adalah menciptakan permintaan akan produk perusahaan itu dan memenuhi permintaan tersebut. Jadi produsen itu dalam hal ini pengusaha, produsen peternak lainnya, pengusaha itu jadi akan selalu membuat permintaan akan sapi Bali oleh konsumen itu harus dipenuhi, gitu, ya. Itulah tujuan dari perusahaan-perusahaan untuk hal itu, gitu. Jadi perlu misalkan bagaimana permintaannya, bagaimana dia mengatur jumlah, waktu, dan sifatnya, ya. Jadi sifat itu artinya bisa saja kalau secara umum ada barang-barang yang cepat rusak dan barang yang rusak. Kalau sapi kan sebenarnya konsekuensi risikonya besar, gitu, karena dia hidup bisa saja misalkan dalam proses transportasi sapi itu bukan sering, ya, tapi pernah terjadi kematian, ya. Gitu. Dan ada 5 konsep dalam pemasaran. Jadi misalkan konsep produksi itu artinya orientasi dari sebuah manajemen yang menganggap bahwa konsumen canggih dan dapat dibeli. Ini adalah konsep secara umum, ya. Nah, kalau misalkan kalau kita terkait dengan sapi Bali, sebetulnya sapi Bali menjadi primadona dibandingkan dengan sapi-sapi lokal yang lain, ya. Tidak kita berbicara dengan sapi-sapi perut luar, ya. Itu kalau dari senangi dan tersedia, maka konsumen akan membeli. Gitu, gitu. Dan perlu juga saudara ketahui bahwa sapi Bali yang di nasional itu memang satu harganya paling tinggi untuk yang lokal, ya, sama-sama lokal, ya.
Jadi dan juga rasanya lebih enak. Kalau kita mungkin yang makan dagingnya cuma sebulan sekali, dia sulit juga menyatakan itu enak dan tidak enak ya. Tapi jelas daging sapi enak ya. Konsep produk sekarang. Jadi orientasi manajemen yang menganggap bahwa konsumen akan lebih tertarik pada produk yang ditawarkan dengan mutu yang terbaik. Artinya kita ke sebagai produsen harus menawarkan produk itu. Ya. Jadi kalau tidak tertarik ya tidak akan dibeli. Tapi bagaimana dengan sapi Bali ya? Sapi Bali saya sudah punya branding itu sudah cukup bagus ya. Jadi dengan mutu daging yang bagus dan tingkat harga juga yang paling tinggi di nasional. Jadi saya kira ini menjadi daya tarik. Yang kedua adalah konsep penjualan sekarang. Jadi kalau orientasi manajemen yang menganggap bahwa konsumen akan melakukan atau tidak melakukan pembelian produk. Ya kalau tidak tertarik ya sudah tidak akan membelikan itu konsep penjualan. Ada barang, tidak ada barang, kalau tidak senang ya tidak akan dibeli gitu. Konsep pemasaran, orientasi dari suatu manajemen yang menganggap bahwa kunci pencapaian tujuan organisasi jadi mampu menentukan kebutuhan dan keinginan pasar itu konsep pemasaran. Jadi memang harus mempunyai skill yang bagus ya. Jadi tidak hanya sekarang tujuan jangka pendek, tetapi dia mempunyai apa namanya orientasi yang lebih jauh untuk menentukan kebutuhannya dan keinginan pasar, ya, sehingga dia akan bisa memuaskan konsumen. Yang terakhir kalau nggak salah konsep pemasaran sosial. Jadi orientasi manajemen untuk memenuhi kepuasan pasar itu nih. Jadi kepuasan konsumen, sorry. Jadi kepuasan konsumen ini eh, materi saya di jadi kepuasan konsumen dan lebih dari pesaingnya. Jadi memang harus apa namanya harus ini terkait dengan persaingan ya. Saya juga nih macet ya. Ya, baik. Kemudian ini jadi konsep pemasaran ya. Jadi harus mempunyai wawasan yang lebih luas. Jadi sudah memikirkan jangka panjang, oh, Mas. Tidak hanya pada satu titik tertentu aja ya. Jadi sudah mempunyai jangkauan yang luar biasa. Jadi keinginan konsumen itu seperti apa, dan bisa memenuhi dalam jangka waktu panjang. Kalau hanya sebentar, kalau hanya beberapa periode itu hilang, ya sudah akan nanti tidak keberlanjutan. Kalau konsep penjualan, bagaimana seorang manajemen itu melakukan promosi ya sampai kemudian target produk itu terjual, ini tujuan jangka pendeknya. Nah, bagaimana kalau sapi Bali ya? Sapi Bali, sapi Bali itu kan memang dijual untuk periode tertentu. Tapi pada saat misalkan Idul Adha, hari raya Idul Kurban, itu luar biasa kebutuhan akan sapi Bali. Apa nih? Oke. Nah, sekarang adalah permintaan. Jadi ini secara umum ya, 8 permintaan. Itu ada namanya permintaan negatif, apa permintaan aja ada permintaan negatif, ada tidak ada permintaan, kita ada disebut dengan permintaan tersembunyi sampai permintaan tidak sehat. Kira-kira permintaan negatif itu seperti apa? Kalau permintaan negatif itu adalah permintaan yang bersifat negatif terhadap suatu produk tersebut. Bisa jadi misalkan permintaan terhadap sapi Bali itu menjadi hal yang negatif ya. Nah, jadi kalau pada permintaan negatif ini permintaan negatif jadi suatu keadaan di mana seluruh atau mungkin sebagian apa namanya segmen dari pasar potensial itu tidak menginginkan produk tersebut itu. Jadi permintaan negatif suatu keadaan di mana seluruh atau sebagian segmen pasar yang sangat potensial tidak menginginkan produk itu gitu. Jadi pada kenyataannya dapat jadi dapat dibayangkan ya orang akan menghindari
membayar dengan harga yang ditetapkan. Memang ke permintaan negatif ini faktanya memang jarang ditemui ya. Kecuali misalkan produk tertentu ya. Ini kita berbicara secara umum ya. Produk tertentu misalkan orang seperti misalkan permintaan negatif terhadap apa ya, misalkan makanan dan minuman yang manis-manis untuk orang-orang tertentu gitu kan. Atau daging untuk orang-orang yang vegetarian gitu kan. Jadi kekhawatirannya misalkan atau kekhawatiran yang lain. Kalau pada sapi misalkan sih sebenarnya tidak begitu ya. Kalau ada permintaan apa nih? Tidak ada permintaan. Ya tidak ada permintaan no, no demand. Jadi suatu keadaan di mana seluruh seluruh ya atau tadi bagian segmen yang penting dari pasar potensial memang tidak berminat terhadap barang yang kita tawarkan gitu ya. Eh, untuk hal yang umum bisakah tidak ada permintaan terhadap produk tertentu seperti misalnya kalau pada kalau ini kita bicara yang secara umum ya meskipun nanti sapi baru juga bisa misalkan permintaan hal apa misalkan jadi ada hal-hal apa namanya misalkan eh, apa kalau misalkan apa namanya lampu anti kabut misalkan atau beli apa yang nampaknya tidak ada permintaan yang sulit-sulit gitu ya. Kira-kira begitu ya. Nah, kalau ada permintaan tersembunyi, apa permintaan tersembunyi itu adalah eh, apa namanya, di mana banyak orang merasakan sangat membutuhkan produk itu gitu. Yang sampai saat ini belum dihasilkan gitu. Jadi namanya permintaan tersembunyi. Bayangkan ya, jadi apa namanya, beberapa orang itu apa namanya, merasakan membutuhkan produk tersebut itu. Yang sampai saat ini memang belum dihasilkan oleh konsumen. Jadi produk yang permintaan tersembunyi atau lain misalkan apa? Apa bisa permintaan tersembunyi kalau sekarang ini ya. Apakah ada misalkan misalkan begini misalkan kalau ada produk permintaan yang sembunyi misalkan rokok gitu kan. Rokok yang tidak mengandung apa, yang mengandung nikotin, tanpa bahaya, kena paru-paru. Nah, itu kan sebenarnya permintaan-permintaan yang tersembunyi sebenarnya. Ya kan? Rokok. Kira-kira begitu. Teman. Nah, kalau permintaan menurun, nah, artinya memang suatu keadaan di mana permintaan terhadap produk tersebut memang menurun. Itu. Jadi permintaan seperti ini terdapat pada produk-produk tertentu, ya. Tentu ini tidak semua ya. Menurun memang menurun. Suatu saat bisa jadi permintaan akan sampai juga menurun. Kalau ya ada permintaan yang tidak teratur pun, irregular demand itu apa ya, suatu keadaan di mana terdapat pola, ya suatu pola waktu itu permintaan yang ditandai oleh fluktuasi musiman kan, yang tidak teratur kan musiman kan, musiman. Nah, seperti saya katakan tadi sebenarnya kalau sampai Bali di musim apa namanya hari raya Lebaran, hari raya itu permintaannya luar biasa. Itu kan musiman ya. Musim itu ya musiman. Tapi tetap di tapi kalau yang tidak teratur ini permintaan yang apa tadi fluktuasi ya mungkin karena musim tertentu. Jadi permintaan sebenarnya terdapat pada produk-produk yang agak jarang ini ya. Sebenarnya apa? Kalau misalkan kita sewa hotel misalkan itu kan kadang-kadang kalau kita lihat musim-musim tertentu ya di tempat-tempat tertentu juga ya jadi ada musim libur hotel banyak yang menyewa gitu kalau tidak musim libur nah itu kan menurun nah itu kan permintaan yang berlebihan nah, permintaan penuh atau full demand itu adalah keadaan di mana jumlah dan waktu permintaan itu sesuai atau sama dengan jumlah dan waktu yang direncanakan sehingga benar-benar permintaan itu penuh jadi terpenuhi ya jadi semua permintaan dapat dipenuhi dan tidak ada apa namanya tidak ada permintaan yang tidak dapat dilayani jadi benar-benar barang kita eh, eh, sudah diminati oleh
oleh konsumen. Kalau permintaan yang berlebihan atau overfull demand itu adalah apa namanya, permintaan akan suatu produk itu melampaui dari kemampuan atau ketersediaan perusahaan itu memenuhi. Nah, ini kan barangnya laku benar ini, tapi kita perusahaan belum tentu bisa memenuhi. Nah, itu juga sebabnya dasarnya sapi Bali itu memang eh, di fakta-faktanya di lapangan itu banyaknya itu dibawa keluar pulau itu di bulan-bulan adanya Lebaran dan Idul Adha itu. Yang terakhir adalah permintaan tidak sehat ya, ini mungkin apa namanya, suatu permintaan yang dirasakan apa namanya, eh, ada pelanggaran gitu ya, ada pelanggaran. Jadi yang tidak dilakukan. Jadi ini apa namanya, jadi mengandung unsur-unsur yang kurang dikehendaki. Sebenarnya sudah sehat sebenarnya. Kadang-kadang kita bisanya melepas, orang bisa melepas daging ayam yang dia punya, terus sampai kemudian harga turun, baru kemudian dilempar lagi produknya sendiri dengan harga yang mahal. Itu yang itu yang disebut dengan permintaan yang sehat. Oke, kita masuk ke produk produksi dalam negeri. Jadi bagaimana khusus untuk sapi ini ya perlu untuk menghasilkannya perlu faktor produksi alam, tenaga kerja, modal dan ilmu pengetahuan, ya kan? Ya, faktor produksi misalkan bisa pakan sapinya sendiri, gitu kan. Tenaga kerja ya buruh, pekerja yang ikut di sana, modal modalnya ini bisa dalam bentuk uang, modal kandang, modal untuk membuat pemeliharaan sapi, ilmu pengetahuan. Saya kira kita perlu ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan bagaimana pemeliharaan sapi ini. Nah, tujuan manajemen produksi adalah mengatur bagaimana barang dan jasa dalam jumlah dan mutu dan harga tertentu. Oke. Nah, terkait dengan pemasaran sapi Bali, kita mengenal adanya saluran distribusi pemasaran. Ya, saluran distribusi pemasaran. Ya kita tahu kan produsen ke konsumen, ya kan? Tapi antara itu kepada luasnya usahanya, produk-produk yang akan dipasarkan tergantung juga eh, nah, saluran distribusi didefinisikan sebagai lembaga distribusi dengan kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Jadi semacam perantara penjual dengan ya. Nah, beberapa tinggal distribusi pemasaran untuk sapi Bali, jadi ada namanya distribusi 32, artinya dari produsen langsung ke konsumen. Ada juga tidak langsung dari produsen ke konsumen, tapi ada perantaranya namanya pengecer. Ya. Kemudian ada juga distribusi 34, ada produsen, petani, ada pedagang besar, ya. Pedagang besar yang mengambil sapi pada peternak, kemudian uh, dijual ke konsumen dalam bentuk daging misalkan. Nah, itu ada perantaranya, tidak pedagang besar langsung, tapi namanya pengecer. Jadi pengecer yang menjembatani antara pedagang besar dan konsumen. Ada juga apa namanya, distribusi tingkat 5, itu ada produsen, ada PBS pedagang besar, ada jober. Jadi ada lagi antara pedagang besar dan pengecer, ada lagi dan terakhir konsumen. Jadi mengapa kok banyak begitu ininya tingkatannya di eh, apa namanya, kegiatan ekonomi ya. Artinya tidak mungkin akan langsung mengambil sapi dari petani dan langsung dijual ke konsumen. Dan justru itulah perantara itu yang akan memperantarai petani peternak ke pedagang besar, ke produksi jual sapinya. Demikian seterusnya, pedagang besar ke pengecer tidak tidak langsung membawa ke konsumen langsung. Transportasikan antar pulau tidak. Istilah masih ada apa namanya, di situ. Ke- Bagi kan besar kan. Ya,
udah apa namanya yang menjembatani gitu kan. Tetapi memang untungnya lebih sedikit, tetapi risikonya juga lebih sedikit. Nah, kalau pedagang besar bisa membawa sapinya ke Jakarta, misalkan, bayangkan itu. Jadi transportasi dari Denpasar ke Jakarta itu kan luar biasa. Sudah jauh, sudah lama, dan banyak hal-hal yang menyebabkan faktor di mana sapi itu akan patah, ya kan? Nah itu risikonya seperti itu. Gitu. Oleh itu maka ada yang namanya saluran distribusi yang memperkecil risiko itu. Ya, memperkecil risiko itu ya risikonya juga untuk saya dibagi-bagi. Oh, tapi ini kepada pedagang besar, udah selesai. Saya nggak punya risiko sapi bawa ke Jakarta tuh mau patah, mau hilang, mau apa. Nah, risiko yang ke sana tuh ditanggung jawabkan oleh pedagang besar. Gitu. Nah, pedagang besar Jakarta sudah ditimbang selesai, nggak mau potong atau di situ juga ada yang menjembatani. Oke, kira-kira gitu ya. Nah, hubungan saluran distribusi dengan pemasaran ini. Jadi menyalurkan barang dari pusat ke konsumen, faktor yang mempengaruhi panjang pendeknya distribusi yang tadi saya sebutkan ada jarak gitu kan. Kalau dari Denpasar ke Jakarta kan lumayan jauh. Bahkan sayuran pun yang dari Bedugul sampai ke Denpasar masih ada yang menjembatani. Tidak langsung petani sayur itu menjualnya ke pasar Badung atau ke pasar Kumasari atau pasar-pasar yang ada di Denpasar. Di situ ada lagi. Nah, cepat tidaknya mulai kerusakan, gitu kan? Apalagi misalkan produk pangan, itu kan perlu proses penyimpanan segala macam. Itu kan petani-petani kan tidak punya, gitu kan? Maka adalah yang menjembatani. Skala produksi, apakah besar atau kecil, nah, posisi keuangan perusahaan. Tentu ini berpengaruh ya, posisi keuangan perusahaan. Produksi dan penawaran sapi Bali. Jadi jalur tata niaga atau penawaran sapi potong di Bali dapat dipilah menjadi dua. Pertama, dipotong untuk kebutuhan internal di Pulau Bali, dan yang kedua adalah penawaran sapi untuk diperdagangkannya di Jakarta dan ada di Tangerang. Memang Tangerang kan perbatasan antara Jakarta dan Jawa Barat, tapi masih ada di Jakarta dan biasanya dipotongnya di Tangerang. Ini kira-kira begini, kalau proses sapi Bali, jadi untuk menambah populasi dan penggantian penawaran sapi di Bali itu dipotong di Bali, dikirim ke Jakarta, yang dipotong di Bali diproduksinya dalam daging, nah dijual di Bali dan dijual juga di luar Pulau Bali, gitu kan? Nah ini kalau proses sapi Bali yang terus dijual-jual itu kan mesti harus ada penambahan populasi, penggantian. Dulu kita mengenal namanya inti dan plasma. Inti itu akan menggantikan apa yang dimiliki oleh plasma. Jadi kalau misalkan sapi Balinya sudah mereka jual, mereka akan ganti dengan anakan. Sehingga populasinya di Bali tetap memang sih, tuh dari mana sapinya orang kok ngambilnya juga di Bali, tidak keluar kan gitu. Tapi intinya bukan sana. Tapi ketika petani misalkan sapinya diambil, dipotong, dijual kan petani tidak mempunyai sapi lagi untuk diternakan. Maka plasma dan inti itu menjadi penting. Maka inti akan memberikan plasma sapi untuk dipelihara lagi. Tapi nanti ada bagi apa namanya bagi hasil baginya ada. Oke, ini izin antar izinnya sekitar lumayan ya, banyak sekali ya, sampai 40 ribuan, 70 ribu zaman-zaman dahulu karena populasinya bagus. Nah ini adalah kondisi di mana sapi itu akan diantar pulaukan. Ini sudah dibawa ke luar Pulau Bali sepanjang perjalanan ini. Nah, ini data-datanya sih cukup lama sebenarnya, ya. Ini adalah tahun berapa ini? Ini rincian 2021 ya. Jadi di pasar ini ada di buku statistik peternakan ya. Ini juga lama nih 2021, hampir udah ketinggalan nih. Artinya belum ketinggalan tapi kira-kira komposisinya seperti ini. Jadi berjantan, betina, jadi tetap saja seperti itu ya. Jadi bayangkan jumlahnya berapa ini. Jadi tahun 2021 sampai 2022 jumlahnya sekitar 500
158 segitu ya. Nggak pernah sampai tinggi sekali. Nah, kita harus diberikan harus dicarikan regulasinya supaya itu nggak habis gitu. Ya, oke, itu kan ini nanti saya carikan data ini saya lanjut lagi. Ini ringkasan kecil sampai 2014 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 tahun. Jadi ya sekarang itu populasi ya populasinya. Nah kalau ini adalah sapi Bali yang dijual antar pulau kan. Tahun 2006 itu 67, 75 besar-besar ya. Sekitar sekitar 60 sampai 70 ekor dijual ke Jakarta ke di antar pulau kan istilahnya. Ya. Bayangkan itu hampir setiap tahun. Nah, kan harus di replacement ya. Harus ada sapi yang beranak sekitar segitu juga. Kalau nggak itu kan terus turun ininya populasinya. Saya lewati ini. Nah, perkembangan penyediaan nasabah Bali, penyediaan stok daging sapi, suplai dari lokal, suplai dari bakal impor, suplai daging impor. Nah, ini kan kalau sudah berkurang ya mau tidak mau ya ada harus impor. Oke, sorry. Nah, kita sedikit bicara mengenai analisis SWOT, perkembangan permintaan dan suplai untuk sapi Bali. Kita lihat kekuatannya kita kan. Kekuatan merupakan faktor internal yang ada pada kita. Potensi daya peternakan di Bali ya, sangat besar. Saya kira kita setuju juga ya bahwa ini cukup besar ya. Kemudian Bali sebagai satunya habitat sapi Bali murni di dunia. Nah, mungkin aturan-aturan ini perlu cek lagi ya. Jadi ternak Bali itu tidak sembarang diperlakukan, juga ada pelestarian, jumlah foto yang dia apa itu ada aturan-aturannya. Ya. Kalau kita atur di situ ya sulit, jadi nanti kebablasan. Semua yang orang mau antar pulau ke Bali ya sebenarnya jadi habis. Kelemahannya adalah ini adalah kekuatannya, ini kelemahan. Kelemahannya adalah memang modal ya betul. Saya kira hampir semua sektor-sektor yang kita kembang ya kelemahannya modal. Sapi Bali tidak produktif dan pengeluaran lebih tidak. Nah ini banyaknya sapi-sapi Bali yang produktif juga dipotong. Jadi memang dilema antara kebutuhan petani untuk mendapatkan uang untuk keperluan menyekolahkan anak, misalnya untuk mengkuliah anak, gitu kan. Dan itu satu-satunya adalah tabungan mereka yang memang mereka peruntukkan untuk menyekolahkan anak-anaknya. Gitu. Tidak mau sapi Bali dipotong, dijual, gitu ya. Kemudian kemampuan mengakses modal bagi petani masih rendah, jadi ya tapi kalau sekarang sudah tidak menjadi problem ya mengakses informasi ya karena keterbukaan orang sudah bermain medsos dan seterusnya. Kemudian masih adanya kasus penyakit jambaran. Jadi sebenarnya ini tidak terlalu ini ya kalau penyakit jambarannya sudah tidak signifikan sebenarnya, tapi memang masih bisa. Dan kalau kita lihat di dalam tahun-tahun belakangan ini kasus-kasus penyakit jambarannya kan juga nah, peluang dari yang kan jadi pasar di Bali masih cukup terbuka lebar ya. Nah tadi saya sebutkan cita rasa yang Mas Suret nih, jadi udah nggak optimal lagi ya. Kenapa bisa tadi kemarin kita masukkan LPO yang terdaftar? Karena peluang peluang kita untuk yang sesuai dengan aturan dan itu bisa diekspor lagi. Ya. Nah, silahan dan di beberapa ya kita menjadi antara dasar ya ancamannya adalah kelulusan pemotongan betina kredit yang belum bisa dikendalikan ini memang namanya emas ya antara kebutuhan petani peternak dengan uang misalkan untuk sebelum tadi untuk menyekolahkan anak-anaknya dan seterusnya. Perkawinan sapi Bali dengan sistem alami. Ini terkadang sapi yang baik, makanya bagus. Tapi yang disyaratkan adalah yang jantan yang kurang ya kurang memenuhi persyaratan ya. Malah
induknya dikawinkan dengan itu, sehingga itu akan menurunkan mutu genetik. Ini sapi betina dipotong. Saya coba lihat di mana yang betina ini. Semua pada ngumpet ini, nggak kelihatan ini ya, nggak kelihatannya. Ini ya seperti ini. Jadi sebagian itu adalah sapi betina produktif, iya kan? Jadi ya memang faktanya seperti itu. Yang kita lihat di memotong hewan itu ya seperti ini. Tapi kita tidak bisa menyalahkan petani menjual dipotong. Nah, ini lagi-lagi antara kebutuhan tadi ya, dana yang segar untuk keperluan apa gitu. Jadi mengapa tadi pemotongan SBV sapi Bali produktif? Ini setiap hari diperkirakan tadi pemotongan sebenarnya produk lebih dari 50%, bayangin ya. Ngeri juga ya. Jadi apa ya, peternak butuh cash. Jadi harga lebih murah. Jadi penadah itu ya, menjadi senang. Memang alasan lain adalah tidak tersedianya sapi potong, tidak potong ya. Pemasaran yang terbatas, sebab betina itu memang sulit dikasihan ya. Dijual juga nggak bisa, dipotong juga nggak bisa, di antar pulau juga nggak bisa, kan sulit ya. Terus gimana caranya ya? Ya, ya mau ya berjalan seperti itu aja gitu. Peluang dan potensi potensi Bali peluangnya ya. Ini peluang-peluangnya adalah pertumbuhan produk biaya permintaan daging sapi Bali yang akan meningkat. Tuh saya ini permintaan daging meningkat, meningkatnya daya beli, saya kira ada benarnya ini. Jadi perubahan dalam pola konsumsi, ya, orang sudah adanya orang melek, melek pendidikan, jadi kebutuhan akan daging itu sebenarnya eh, tidak bermasalah ya. Kemudian juga kebutuhan industri yang meningkatkan daging, terciptanya suasana sistem pemasaran yang baik. Gitu. Nah ini saya lewati data ini saya lewati. Ini data Pusat Bali di Provinsi Bali sampai 2013. Saya ambil itu ya. Jadi populasinya seperti itu yang di antara pulau kan seperti yang Anda lihat. Katakan tahun 2007 itu ada 633 ekor ribu yang di antara pulau kan 75. Jadi undang aturan itu melihat atau mengacu kepada populasi yang ada. Oke, sedikit dari tujuan pemasaran itu ketika PMK itu muncul ya. Jadi, Jadi kalau bagi pengusaha yang akan menyampaikan, mengantarpulaukan sapinya itu harus memenuhi persyaratan. Di antaranya ini ada surat izin usaha, ada FIR, ada tanda dan perusahaan, ada NPWP, bank dan keterangan dari MBTA. Data itu adalah struktur kumpulan pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang persapian. Ya. Ini adalah tempat pasar Tekungnya di Jalan Penggilingan. Nah, di sinilah sapi-sapi Bali yang ada di Bali itu dibawa Tekung, dipotong, entah dipotong atau dijual berat. Di berat, berat itu ada di Tambun namanya di Bekasi. Ya. Kalau ini itu kebanyakan dipotong. Ya. Jadi berat hidupnya sapi yang sudah ada itu dipotong. Ini kira-kira bagaimana manajemen pemasaran sapi Bali untuk mengantar pulaukan ya. Proses produksinya sapi diperoleh di petani, di beringkit gitu kan. Karena dibawa ke karantina, diperlukan aturan harus 14 hari ya diperiksa. Memang aturannya sih 14 hari ya, tapi kayak kenyataannya ya 3 hari 2 hari. Nah, kadang kan karena kebutuhan mendesak apa namanya konsumen itu. Jadi kalau misalnya kita memasukkan sapi ke dalam truk itu ya model begini deh. Jadi tahap pengirimannya ya transportasi, penempatan sapi, pengawasan selama perjalanan. Nah, ini penting pengawasan selama perjalanan.
sapi-sapi yang di antar blok itu memang harus ada penjaganya ya di tengah jalan. Ini saluran distribusinya ada tingkat 6, 5, 4 yang sama seperti tadi ya. Ini keterangannya itu adalah peternak, pedagang besar, apalagi itu PP itu pengepul, kan pengepul jadi petani penghasil sapi, pengguna sapi tidak akan menjual sapinya ke penjual yang ada pengepul, mereka yang eh, apa sebagai saluran distribusi yang seperti yang saya sebutkan tadi ya. Nanti tenaganya maunya saya kan peternak langsung ke pembeli. Tapi kan ada belantik, ada saluran distribusi, baru ke pasar hewan, ya kan? Nanti dari pasar hewan, baru ke gagal, ke pengecer, seperti itu. Kalau di antar pulau kan dari peternak, belantik, pasar hewan, antar pulau lah. Dari pasar hewan ke antar pulau itu ada pedagang besarnya. Nanti kalau antar pulau juga akan dibawa ke RPH, di luar pulau. Jadi ke pengecer. Nah, ini adalah semacam kondisi di mana kalau petani bibitnya ada misalkan di mana di Kabupaten Buleleng misalkan, pengepul-pengepul sapi di sana sudah mulai bergerak, nah, mereka bawa ke pasar Bringkit, ya pasar Bringkit, kemudian dibeli ke petani di penggemukan, baru dia enggak petaninya setelah beberapa bulan atau tahun mereka dipelihara, kemudian dijualnya menjadi 7 juta gitu kan. Jadi lumayan ya. Nah ini adalah kondisi di Pasar Bringkit. Sapi-sapi yang akan dijual dimasuk ke Pasar Bringkit ditimbun ya akad berjejer. Kadang-kadang dikasih juga syarat. Sapi itu dikasih kode ya. Umumnya dengan cat ya. Ya, jadi sapi pantat atau makanya akan dikasih tulisan. Ini proses penawaran ya. Di Bringkit itu proses tawar menawar antara pembeli dan konsumen ya. Setelah misalkan oke jadi itu sebenarnya paling awal tuh sapinya ditimbang dulu, ditimbang baru di apa namanya dicarikan pembeli sehingga mereka langsung bisa bicara di sini. Oh sapinya beratnya ini sekian ini. Nah ini adalah permasalahan kolektif yang lebih menguntungkan. Jadi ini adalah kegiatan-kegiatan eh, petani-petani untuk jual sapi balinya. Tapi yang naik, sudah dapat, udah, sudah hitung untuk duit ya. Jadi permasalahan inflasi lapangan itu memang sulitnya berubah kebiasaan petani. Artinya bisa saja misalkan sapi-sapinya yang disombor, bukan sombong ya, disombor dikasih dengan tujuan supaya menjadi lebih berat. Ya. Nah itu harus dihindari itu. Jadi itu kebiasaan karena sapinya disombor, dikasih pakannya apa, besok paginya dibawa ke bringkit, ditimbang supaya naik berat badannya ya. Karena kan sapi itu dibeli berdasarkan berat badannya. Jadi ada sapi yang misalkan 200 sampai 300 ringnya itu nanti akan kena mungkin berapa ya per berat